Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan hidup. Sekarang kami mau belajar mendengarkan isi hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, apa kabar? Kembali kita berjumpa di live study orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Minggu lalu saya stop sampai di ayat ke-30. Sekarang kita akan meneruskan saudara ya. Dari ayat 31 sampai selesai ya. Jadi terakhir kali saya katakan bahwa Tuhan akan datang di awan-awan. Tuhan tidak menginjakkan kakinya di bumi ya. Dan di ayat 31 dikatakan, dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya, saudara dan saya ya, dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ayat ini penting sekali. Saya katakan minggu lalu bahwa kedatangan Tuhan itu punya dua ciri. Yang pertama, cepat sekali, secepat kilat memancar ya. Jadi jangan tunda pertobatan ya. Yang kedua, akan diketahui semua penduduk bumi. Jadi orang gak ada yang gak tahu. Makanya di ayat yang ke-30 dikatakan bumi meratap. Kenapa bumi meratap? Karena mereka baru menyesal. Aduh, dari dulu kok saya gak percaya ya bahwa dia itu Mesias. Kok saya nggak percaya ya sama Tuhan Yesus ya. Nah, hal-hal seperti itu saudara ya. Jadi kedatangan Tuhan itu akan disaksikan oleh seluruh penjuru dunia dan sangat cepat sekali. Nah, pada waktu itu akan ada sangkakala dibunyikan. Nah, ini kalau dalam gramatika bahasa asli, makanya BIMK juga menerjemahkan trompet besar akan dibunyikan dan anak manusia menyuruh malaikat-malaikatnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang akan meniup sangkakala itu. Apakah malaikat atau bukan, kita nggak tahu ya. Dan saya rasa kita juga tidak perlu mempersoalkan siapa yang niup, tapi yang jelas ada sangkakala yang akan dibunyikan. Ini juga sinkron dengan apa yang Paulus katakan di kitab 1 Korintus, bahwa sangkakala akan dibunyikan. Nah, saya tidak tahu teknisnya gimana. Apakah ini kiasan, apakah ini real. Tapi yang saya pahami adalah ketika itu terjadi, sangkakala betul akan terdengar dan seluruh penduduk bumi akan mendengarnya. Saya kalau membayangkan hal ini merinding saudara. Ya. Mungkin saudara berkata, aduh pastor jangan mengada-ngada deh. Oh enggak. Ini peristiwa real yang akan terjadi, saudara. Ini peristiwa real yang akan terjadi. Saya tidak tahu apakah saudara dan saya menjadi saksi mata kedatangan Tuhan atau tidak. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas ini adalah peristiwa real terjadi. Dan pada saat itu Tuhan menyuruh malaikatnya mengumpulkan. Inilah peristiwa pengumpulan anak-anak Allah. Dari keempat penjuru bumi akan dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? I don't know, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada saat itu, nah peristiwa pengumpulan ini nanti akan dijelaskan di bawah. Ya, peristiwa pengumpulan ini bukan peristiwa pengangkatan. Bukan. Peristiwa pengangkatan itu ditulis Paulus dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Itu peristiwa pengangkatan, ini peristiwa pengumpulan. Bedanya apa? Nah, nanti pengangkatannya saya jelaskan lebih lanjut di 1 Tesalonika 4. Tapi intinya gini, kalau pengumpulan kita masih di bumi. Jadi dari seluruh dunia orang-orang percaya dikumpulkan sama Tuhan. Itu peristiwa pengumpulan. Kalau peristiwa pengangkatan, orang-orang percaya yang dikumpulkan ini sama-sama diangkat. Diangkat kemana? Diangkat meninggalkan bumi ini. Kenapa? Sebab bumi ini akan dijadikan lautan api. Limnentopuros. Itu yang ditulis oleh kitab 2 Petrus. Bumi ini akan lenyap, akan dibakar oleh nyala api. Nah, ya, jadi ketika bumi ini mau dijadikan neraka, nyala api, orang-orang percaya yang sudah dikumpulkan akan diangkat.
Nah, jadi yang di sini bukan pengangkatan, ini pengumpulan orang-orang percaya. Ya. Saudara kalau dengar ini jangan pesimis dan ngeliat saya ini pendeta lagi ngarang-ngarang ya pastor. Enggak, saya enggak ngarang. Kita harus bersuka cita karena hal ini. Ini yang dinantikan oleh orang-orang percaya ya. Oke, jadi ini peristiwa pengumpulan saudara. Nah, di sini menarik saudara. Saya harus berhati-hati sekali untuk menyampaikan ini ya. Ini kan sifatnya tafsiran ya. Ayat yang ke-32. Ini saya harus hati-hati sekali. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Oke, stop dulu. Tariklah pelajaran dari pohon ara. Tuhan sedang mau mengajar menggunakan perumpamaan dan di situ ada pohon ara. Tuhan memang sering mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, satu hal yang saudara harus tahu bahwa pohon ara adalah tumbuhan khas di daerah Palestina, ya. Dan pohon ara seringkali dijadikan lambang oleh bangsa Israel. Pohon ara adalah lambang Israel. Lalu Tuhan bilang gini, lihat ya kalau rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu harus tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ranting melembut dan mulai bertunas artinya ranting-rantingnya menjadi lembut dan daun-daunnya mulai tumbuh keluar. Kalau hal ini terjadi, maka kita tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pelajaran apa yang kita ambil? Ya. Ayat 33 lihat, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi Tuhan bilang gini, kamu tahu ya, kalau ranting melembut dan mulai bertunas, kamu harus tahu loh musim panas sudah dekat. Sebagaimana juga kedatangan anak manusia, kalau kamu melihat semua ini, pohon ara bertunas, maka waktunya sudah dekat. Ada dua perkara di sini, apa yang dimaksud pohon ara dan waktu apa yang sudah dekat. Nah, ini tafsiran. Saya harus hati-hati saudara ya. Ini tafsiran ya. Pohon ara tadi saya katakan melambangkan Israel. Pohon ara bertunas yang saya pahami, saya tafsiran sebagai Israel sebagai sebuah bangsa muncul lagi ke permukaan. Ini pohon ara bertunas. Maksudnya apa? Ya, pohon ara bertunas di sini yang saya pahami bahwa peristiwa berkumpulnya bangsa Israel setelah tercerai-berai ribuan tahun. Tepatnya kapan? 14 Mei 1948. Israel menyatakan diri kemerdekaannya menjadi sebuah bangsa. Indonesia 17 Agustus 1945, kalau Israel 14 Mei 1948. Kenapa ini istimewa? Saudara, saya bukan orang fanatik Israel. Saudara harus tahu itu ya. Berkali-kali saya juga katakan bahwa jangan mau dibohongin, dibilang tur ke Israel itu supaya lebih dekat sama Tuhan. Enggak, itu wisata. Ya, tapi saya nggak anti. Nanti kalau keadaan udah reda, ayo kita sama-sama pergi untuk belajar melihat. Tapi kita jangan berpikir bahwa kalau kita ke Israel, kita lebih dekat dengan Tuhan. Saya nggak pernah bicara begitu, saudara ya. Saya tidak pernah bicara begitu. Nah, tapi yang jelas, yang di sini, yang kita bisa lihat ya, bahwa bangsa Israel itu tercerai-berai sejak tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah. 70 Masehi tercerai-berai. Bangsa yang tercerai-berai dari tahun 70 Masehi tiba-tiba bisa ngumpul lagi tahun 1948. Makanya saya bilang ini luar biasa, ini istimewa. Pernah nggak kebayang ribuan tahun cerai-berai kok bisa balik lagi? Yang lebih hebat lagi, kebudayaannya nggak hilang. Saudara, opa-oma saya masih import langsung made in China.
Ya, kalau saya made in Indonesia. Tapi baru 2 generasi saya udah gak bisa ngomong Mandarin, saudara. Dengar dikit-dikit bisa ya. Kalau cuman Hao Zhe Shen Jinping, saya masih bisa ya. Tapi kalau ngomongnya rumit-rumit gak bisa. Ini bayangin ya, tercerai-berai ribuan tahun, bergenerasi-generasi, berturunan-turunan, kebudayaan bisa dipertahankan dan bisa ngumpul lagi. Ini yang saya maksud dengan Alkitab katakan pohon ara mulai bertunas. Ditandai dengan kemerdekaan Israel 14 Mei 1948. Ini tafsiran saya ya. Saudara mau percaya boleh, mau nggak percaya boleh. Oke deh ya. Waktu apa yang sudah sudah dekat, kan Tuhan bilang tadi ayat 33. Kalau kamu lihat semuanya ini waktunya sudah dekat. Konteks yang dibicarakan adalah parousia. Jadi kalau pohon ara sudah bertunas, ini saya tafsirkan langsung ya. Bangsa Israel sudah merdeka. Lihat, waktunya sudah dekat. Lalu Tuhan bilang di ayat ke-34. Nah ini saya harus hati-hati ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Semuanya ini ya, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apa yang terjadi? Parousia, kedatangan Tuhan. Jadi dari pohon ara bertunas, ada satu generasi itu belum selesai, Tuhan sudah datang. Nah sekarang saudara mau menafsirkan satu angkatan itu berapa lama? Nah ya itu terserah saudara. Ya, tapi Tuhan luar biasa. Tuhan kunci dengan ayat ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi kalau saya bilang gini, saudara jangan berkata itu Pastor Wigan mulai sesat, mulai kasih tahu kapan Tuhan datang. Saya nggak tahu, wopu tahu kapan Tuhan datang. Ya, di sini kan jelas. Yesus dalam kapasitasnya sebagai manusia saat itu pun tidak tahu. Saya tidak tahu. Alkitab hanya kasih hint. Hint yang saya tangkap, yang seperti tadi saya katakan, dimulai dari Israel merdeka, satu angkatan belum selesai, Tuhan tahu. Tapi saudara jangan tanya saya, jadi satu angkatan berapa tahun? Saya nggak tahu. Kapan? Saya nggak tahu. Ya, kalau sampai ada orang yang mempredik kapan Tuhan datang, saya pastikan itu nabi palsu. Ya, seperti dulu di Bandung ya, ada yang meramalkan kapan Tuhan datang, semuanya udah ngumpul di satu rumah di lantai 2, katanya itu melambangkan loteng Yerusalem. Waktu yang ditentukan bukan Tuhan yang datang, polisi yang datang. Jadi saya nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan cuma bilang nasihat supaya berjaga-jaga di ayat 37. Jadi kita nggak usah persoalkan kapan Tuhan datang. Tugas kita yang ini, berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi tugas kita itu bukan tebak-tebak kapan Tuhan datang, tapi di sini Tuhan bilang kedatangan anak manusia itu seperti zaman Nuh. Artinya apa? Zaman Nuh itu orang gak ada yang peduli. Orang gak ada yang peduli. Mereka hura-hura aja. Hidupnya kata Alkitab cuma untuk makan, minum, kawin, mengawinkan. Artinya apa? Fokus hidupnya hanya makan, minum, kawin, mengawinkan. Fokus hidupnya adalah just to survive. Untuk bertahan hidup. Padahal kalau orang percaya harusnya makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya.
Tapi orang-orang pada zaman Nuh ya hidup dalam gemerlap kewajaran anak dunia. Artinya apa? Fokus mereka yang dia pikirin cuman survive. Bagaimana si aku hidup sepanjang-panjangnya, hidup senyaman-nyamannya. Dirinya jadi pusat. Melakukan kehendak Bapa itu bukannya saudara nggak boleh kerja, nggak boleh kawin, bukan itu. Tetapi hidup kita harus berpindah dari berpusat pada diri sendiri, sekarang berpusat pada Kristus. Dan orang yang bercirikan hidup berpusat pada Kristus, dia tidak lagi menjadikan dirinya aku, tetapi Kristus. Makanya hidupnya memberikan added value untuk banyak orang. Hidupnya bukan untuk memupuk segala-galanya untuk diri sendiri, bukan itu, tapi hidupnya adalah hidup berbagi. Makanya hidupnya jadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang. Orang pada saat zaman Nuh ngelihat Nuh bikin perahu, Nuh dicibir. Kalau saudara hidup berjaga-jaga, tetap hidup bertanggung jawab, kerja cari uang, tapi bukan untuk kesenangan kita. Ya, kita bisa menikmati itu pasti, tapi itu bukan tujuannya. Tujuannya bagaimana aku memberikan added value untuk banyak orang. Itu tujuannya, saudara ya. Itu tujuannya. Jadi dalam hal ini ya, seperti zaman Nuh, orang-orang yang mencibir siap-siap. Dan saya harap saudara termasuk Nuh, bukan orang-orang di sekitar Nuh, tapi saudara Nuhnya. Yang hidup tetap kerja keras tapi berjaga-jaga. Hidupnya bukan untuk diri sendiri lagi, ya. Ya, dan pada saat itu orang-orang ketika lihat air bah datang baru nyesal. Kalau kedatangan Tuhan, ketika melihat Tuhan datang, orang baru menyesal. Makanya bumi meratap di pertemuan minggu lalu, ya. Oke. Ayat 40-41. Nah, ini peristiwa pengumpulan. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan sedang memutar batu kilangan, seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu itu datang. Ini peristiwa pengumpulan, bukan pengangkatan, karena ini masih ada di bumi. Ya, saya sudah jelaskan minggu lalu saya sudah jelaskan tadi ya di awal ya. Saya sudah jelaskan di awal bahwa peristiwa pengumpulan itu, atau dari minggu lalu juga ya, peristiwa pengumpulan itu adanya di bumi, dan ini adalah peristiwa pengumpulan, bukan pengangkatan ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jaga adalah kuncinya, hidup siaga. Kalau di zaman Nuh, orang-orang di sekeliling Nuh tidak ada yang peduli, tidak ada yang berjaga-jaga, tapi kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya kita antisipasi kedatangan Tuhan. Saudara tahu siapa saudara dan saya? Kita adalah calon mempelai Kristus. Calon mempelai Kristus harus mempersiapkan diri. Ya, harus mempersiapkan diri. Saudara yang mau ngurus merit, mempersiapkan diri 1 tahun. Saudara mempelai anak domba, persiapkan diri seumur hidupmu sampai Tuhan datang. Oke? Bagian terakhir dari ayat 45, ini luar biasa. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah akan terdapat kertak gigi dan ratap tangis.
Dari bacaan di atas ada hal yang sangat penting ya, yaitu di ayat yang ke-46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Hari Tuhan adalah hari yang datang secara tiba-tiba. Berbahagialah ketika hari itu datang, saudara sedang menjadi pelaksana kehendak Tuhan di bumi ini. Berbahagialah ketika hari itu datang, saudara sedang bekerja keras untuk Tuhan. Berbahagialah saudara yang ketika hari itu datang, saudara didapati sebagai hamba yang setia. Saudara bukan hidup berfokus pada diri sendiri, ya, cuman mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri. Ya. Oh, bukannya salah mengumpulkan banyak, kita harus mengumpulkan banyak. Kenapa? Karena kita harus jadi berkat. Dan kita hanya bisa memberi dari apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Makanya kita harus bekerja keras supaya kita bisa memberi dari apa yang ada pada kita. Dan berbahagialah kalau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam proyek penyelamatan jiwa. Saudara tidak hidup bagi diri sendiri, saudara memberikan added value untuk orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Berbahagialah saudara. Ya. Mungkin saudara bilang, pastor saya nggak punya banyak uang. It's okay, tapi hidup setiap kita pasti bisa memberikan added value untuk orang lain. Ada saudara yang diberikan kelebihan pemikiran. Ada saudara yang diberikan kelebihan kemampuan berbagai macam. Apakah tenaga, ide, keterampilan, uang. Kita semua punya kelebihan. Pastikan kelebihan itu bukan untuk kenikmatan diri sendiri. Kelebihan itu untuk added value bagi banyak orang. Supaya saudara ditemukan sebagai hamba yang sedang melakukan tugasnya. Added value maksudnya nilai tambah atas hidup orang lain. Orang lain yang berjumpa dengan saudara, hidupnya berubah. Itu yang saya bilang added value. Orang lain yang berjumpa dengan saudara, hidupnya terupgrade. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang di mana orang berjumpa dengan kita, hidupnya nggak terupgrade. Yang ada makin mundur. Itu menyedihkan, saudara. Ya, itu menyedihkan. Ayat yang ke-50 ya dan 51 dikatakan di sanalah terdapat ratap gigi, ratapan dan kertak gigi ya, ratap tangis dan kertak gigi. Nah, ya, orang Kristen yang hidup fokus pada diri sendiri atau nggak ada bedanya dengan anak-anak dunia yang cuman tadi seperti zaman Nuh sibuknya cuman makan minum kawin mengawinkan. Saya selalu bilang kalau cuman makan minum kawin mengawinkan, kucing juga kawin ya. Kalau cuman hidup untuk punya anak, kelinci juga punya anak, banyak lagi ya. Makanya hidup kita itu bukan soal aku kawin nggak, aku punya anak nggak, bukan soal itu hidup kita saudara ya, bukan soal itu. Kalau Tuhan memberikan itu, menitipkan anak, menitipkan banyak hal dalam hidup kita, pastikan gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebab orang Kristen yang hidup fokus pada diri sendiri itu seperti hamba yang jahat di sini, bukan hamba yang setia. Dan Tuhan katakan mereka akan disamakan senasib dengan orang-orang munafik. Jadi sekalipun berstatus hamba dari Tuhan itu, tapi kalau dianggap tidak setia, tidak melaksanakan tugasnya, maka ia akan ditempatkan di tempat yang mengerikan, di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Saya berdoa setiap saudara, dimanapun saudara berada yang menyaksikan ini, dan juga saudara anggota dari Lifehouse Community, kita semua boleh ditemukan sebagai hamba-hamba yang setia, yang sedang melaksanakan tugasnya ketika tuannya itu datang. Haleluya, kita sampai jumpa kembali minggu depan di kesempatan yang sama. Amin. Kita berdoa. Bapa, biarlah kami boleh menjadi pelaksana kehendak-Mu. Kami tidak hanyut seperti zaman Nuh yang hanya sibuk makan minum kawin mengawinkan. Tetapi kami mau dijumpai sebagai hamba yang setia ketika Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Kami mau hidup bukan bagi diri kami sendiri, tapi hidup bagi Kristus untuk kepentingan banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, follow
Instagram Lifehouse Community ada live message renungan harian yang akan memberkati saudara semua. Dan juga YouTube channel Lifehouse Community dan Lifehouse Music. Sunday service kita jam 9 pagi live streaming. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan di live study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.